Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ke-26 ini kita masih punya iman, Islam, sehat, bisa berjamaah mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan barusan tarawih. Insya Allah setelah ini adalah witir. Ini patut dan harus disyukuri karena tidak semua umat Islam bisa menikmati seperti ini. Buktinya beberapa masjid mungkin bisa jadi di sini sudah mendekati imam untuk tarawihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW akan memberikan syafaat nantinya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga yang jenengan semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, suami, istri, anak-anak keturunannya soleh-soleha, dan di akhirnya dengan husnul khotimah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum materi yang diminta yaitu mengukur keikhlasan dalam beribadah, saya mengingatkan ibadah pada prinsipnya awal itu dipaksa. Termasuk tadi diumumkan nanti akan ada qiyamul lail untuk 10 hari terakhir jam 2. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Quran adalah sholat tahajud. Semenjak perintah itu turun sampai dengan meninggal, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Maka saya cuma mengingatkan saja, mumpung tinggal 4 hari lagi insya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala menggelontor semua bonus-bonus untuk jenengan semua. Yang sunnah berpahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Alif lam mim tidak diartikan dalam satu kata, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri dilipat gandakan. Bahkan 10 hari terakhir diberi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Lailatul Qadar. Kalau Bapak Ibu bisa membuka surat Qadar di sana, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya bernilai lebih, tolong digarisbawahi, lebih dari 1000 bulan. Berarti secara matematik lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Dan itu hanya yang ada di umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu jenengan semua. Jadi kalau jenengan tidak memaksakan diri untuk itu, kapan lagi kita investasi akhirat? Kapan lagi kita investasi akhirat? Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, investasi akhirat berarti dunia pasti katut. Kalau jenengan investasi dunia, belum tentu, bahkan tidak mungkin akhiratnya akan dapat. Maka di 4 hari terakhir ini, optimalkan secara benar-benar sholatnya terutama. Janganlah ikut-ikutan sholat cepat, 21 rakaat 7 menit. Sudah itu urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana sholat dibenahi dulu, insya Allah semua akan menjadi beres. Doa terkabulkan adalah di bulan suci Ramadan. Ini masih ada 4 hari Bapak Ibu. Ampunan pasti diampuni. Ini masih ada 4 hari Bapak Ibu. Optimalkan itu. Belum tentu kita 1447 Hijriah 2026 bisa seperti ini. Boro-boro 1 tahun Bapak Ibu. 5 menit lagi kita tidak jelas kita masih hidup atau meninggal. Untuk itu sekali lagi niatkan untuk optimalisasi ibadah di sisa Ramadan. Bikin Ramadan ini benar-benar Ramadan terakhir. Soal dipanjang umur atau memang sudah waktunya, itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma berproses dalam kehidupan ini. Niat, usaha, doa, tawakal. Jadi hasil apa? Kun fayakun, hanya milik Allah. Kita masuk kepada tatanan yang dimintakan dari takmir. Saya ingin memberikan bagaimana mengukur keikhlasan dalam beribadah. Ada 6 poin mengukur keikhlasan dalam ibadah. Yang pertama, inamal amalu binniat. Ukur. Tadi Bapak Ibu berangkat ke masjid ini niatnya apa?
Bisa jadi ada yang niat ganti sandal. Karena khotib tiap Jumat mengatakan, buang yang jelek, ambil yang baik. Ini bisa jadi. Hati-hati Bapak Ibu. Inamal amudin. Niatnya apa datang ke masjid ini? Jika jenengan niatnya mencari ridho Allah, insya Allah seluruh amal ibadah jenengan, sholatnya ini sampai puasanya diterima oleh Allah. Maka luruskan niat, sempurnakan usaha. 2. Konsisten. Di dalam manajemen ada yang namanya 5C. Konsisten, komitmen, komunikasi, continue. Baru seseorang itu akan timbul namanya confident. Di dalam bahasa Islam, konsisten ini adalah istiqomah. Allah suka yang istiqomah. Titik ning istiqomah itu awal disuka daripada sekali sholat, setelah itu gak sholat maneh. Mohon maaf, tidak sedikit. Berarti ada Bapak Ibu. Di Indonesia khususnya, sholatnya cuma 2 kali setahun. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa demikian? Karena sungkan karo mertua. Ada yang sholat tapi nggak puasa. Atau dibalik. Ada yang puasa tapi nggak sholat. Setiap saya berangkat ke ITS dari rumah menuju ITS, ya alhamdulillah makanan rodo isin titik. Akhirnya mie ayam ditutup keber, soto ayam ditutup keber, gado-gado keber. Tapi kadang-kadang saya nggak kuat, tergoda saya. Akhirnya saya berhenti sebentar, tak delok kok sikil akeh. Ini Ramadan padahal. Bahkan di ITS pun juga demikian, kantin penuh Ramadan. Bingung saya. Kembali pada yang keber tadi. Akhirnya saya masuk. Ada perempuan saya tanya, mohon maaf ibu Islam atau bukan? Islam nak. Kok tidak puasa? Menstruasi nak. Oh oke, wajar. Perempuan memang tidak sholat, tidak puasa saat menstruasi. Nah terus sebelahnya siapa itu? Oh itu suami saya. Bapak kenapa enggak sholat? Musafir nak. Rumahnya mana? Gresik. Musafir Gresik. Makanya Islam itu iman, ilmu, amal. Jika ilmunya enggak kena, enggak dapat Bapak Ibu. Yang seperti ini nanti jadinya. Musafir adalah dianggap pokoknya pergi dari luar rumah. Padahal tatanan fikihnya musafir minimal 80 km. Baru definisi orang itu boleh tidak berpuasa. Ini hati-hati. Makanya bapak sekali lagi bapak yang jadi suami, ku anfusakumul guna, jaga diri kita dan istri anak, jangan masuk neraka. Bekali mereka dengan ilmu. Iman belum cukup dengan rukun iman yang ada 6. Bekali dengan ilmu bagaimana penerjemahan aplikasi daripada rukun Islam, karena di situ akan muncul namanya amal. Konsisten adalah sebuah istiqomah. Sunnah itu banyak Bapak Ibu. Jangan pernah ditinggal. Ambil yang Bapak Ibu bisa. Ada yang istiqomah sholat sunnah. Tafadhol. Ada yang istiqomah baca Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i kalau Ramadan minimal 60 kali khatam. Jenengan sudah berapa kali khatam? Ini istiqomah. Ini istiqomah. Ada yang istiqomah Senin Kemis tengah bulan. Monggo. Ada istiqomah menyenangkan orang tuanya. Itu selain kewajiban, tapi dia istiqomah betul. Walaupun hanya sekedar menyenangkan. Belum ngasih uang, belum ngasih apa. Senangkan hatinya. Wong no wong, nyeneng no wong, gatek no wong. Ora pernah golek no wong. Itu namanya istiqomah. 3. Bagaimana mengukur keikhlasan? Maka kualitas ibadah. Yang tahu tentang kualitas ibadah tidak ada lain kecuali kita dan Allah. Makanya khusus di bulan suci Ramadan Al-Baqarah 183 goal setting daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Minimal takwa itu terjemahannya ada di Al-Imran 134. Apa takwa menurut Al-Imran 134? Loman, tahan marah, suka memaafkan, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Itu minimal Bapak Ibu. Jaga betul sholat kita. Jangan ikut-ikutan sholat bet. Begitu ditanya, kok cepat sekali? Hafal nak. Saya SD sudah sholat. Sholat bukan masalah hafal atau tidak hafal. Ini ketemu Allah. Ini mi'rajnya Allah. Makanya berkualitas dalam ibadah. Sama Bapak Ibu. Sebentar lagi jenengan akan zakat fitrah. Hati-hati. Saya cuma mengingatkan. Zakat fitrah itu yang dimakan. Kalau yang dimakan memang beras pimpin atau beras apapun merek, jangan pernah keluar zakat fitrah yang tanpa cap. Kenapa? Cari murahnya. Ini setahun pisan mek 3 kilo aja sih ngenyang.
Monggo, kita tanya diri sini. Daharnya jenengan beras opo? Kalau memang pimpin, keluarkan pimpin. Kalau meneng merek A, keluarkan A. Jangan terus toko beras saya tanya, Pak yang laris kalau zakat fitrah apa Pak? Niki sing mboten enten cape. Kok ngoten Pak? Terus murah. Allah ya Rabb. Untuk Allah, padahal itu untuk jenengan piyambak, bukan untuk Allah. Semua baik Allah tidak untung, semua jelek Allah tidak rugi. Untung rugi jenengan piyambak. Gak percaya Matio. 4. Reaksi terhadap pujian atau kritik. Dipuji tidak mekrok, dicaci tidak melerok. Mestinya begitu orang beriman. Dia jejek dengan Al-Quran dan hadisnya. Terus sembuh wong ngomong-ngomong. Kita tidak bisa mengontrol orang mau bicara apa tentang kita. Kita tidak bisa mengontrol orang berpikiran apa tentang kita. Yang bisa kontrol adalah diri kita. Ngajak baik, berbuat baik. Cukup. Sesuai apa? Al-Quran hadis. Dari mana taunya? Sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau mau selamat dunia akhirat, Al-Quran dan hadis. 5. Perasaan lega dan bahagia. Jangan terpaksa. Tidak sedikit orang-orang pokoknya sholat. Bahkan kadang-kadang ada seperti ini Bapak Ibu. Ya kuduyu saja tapi yang ngempet. Sambil ngomong sambil ngeluh. Ya Allah, untung sih nyebut Allah. Ya Allah sih pas sholat duhur. Kok bisa asar? Gimana tidak asar sholat duhur 2:30? Penuhi perintahku Al-Baqarah 186. Bicara Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi aneh, kenapa di 186 itu tentang doa? Makanya kita mesti berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan, bukan menciptakan. Kita hanya hak pakai, bukan memiliki. Maka yang loman ilmu, yang loman harta, yang loman hati. Ali Imran 134 tadi. Terakhir, tidak mengharapkan imbalan kecuali ridho Allah. Tidak perlulah kita itu nyumbang di Al-Maghfirah. Tolong takbir, oh Jumat, tolong disampaikan ya. Si fulan nyumbang 100 juta. Minusnya dengan. Dari mana taunya? Dari sabda Nabi Muhammad SAW. Pada saat setelah Isra Mi'raj diskusi dengan Sayyidina Abu Bakar sambil menangis Rasulullah itu. Kenapa menangis? Kok akeh wong Islam mlebu neraka? Tanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Setelah saya selidiki, ternyata dermawan tapi ben diarani. Astagfirullahaladzim. Sholat ben diarani. Ketemu moro tua, kusuknya luar biasa. Allahu Akbar. Karena anak moro tua. Kalau moro tua. Ayo, kita waktunya berbenah. Masih ada 4 hari. Mudah-mudahan optimalisasi kita terjadi sehingga kita benar-benar ikhlas itu dari diri sendiri. Dan semoga semua amal ibadah jenengan, sholatnya, ibadah Ramadannya, infak sodakonya, zakat fitrah, zakat mal, bahkan kalau bisa jenengan di Ramadan umroh, karena siapa yang bisa umroh di bulan suci Ramadan, pahalanya bagian wajib dan sempurna bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang belum umroh segera umroh dan haji. Amin. Mudah-mudahan yang belum infak sodako tolong dicitoke didelok roto nopo jetu nih. Supaya nggak kikir ilmu, tidak kikir harta, tidak kikir hati yang terbaik. Demikian yang bisa kami berikan. Kalau ada kekurangan, ketersinggungan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi Allah. Matur nuwun ngapunten. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.